Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhir. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tentunya pada syiar YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah penyampai kalam kepada umat. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kodrat yang hayat semua kalam ini di dalam diri para pendengar, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita harus memahami dan mengikuti, menjalankan dan mengalami, merasakan apa yang dikalamkan oleh Allah. Memiliki wawasan ini adalah yang nomor satu. Mengenal Jabariyah dalam bahasa termulianya, mengenal Jabariyah segala bentuk, baik itu hakikat maupun tersirat atau sirasa dan rahasia, itu lebih diutamakan daripada kita kelincahan dan kepintaran membaca Al-Quran tanpa mengenal apa yang kita baca. Apalagi ada dalam istilah tauhid, ada wahid, ada ahad, ada aftar, ada ba'dal. Itu kita harus memahami. Ada kalam-kalam Sa'ud Matsaini Allah, seperti apa yang kita kenal dengan kalam hi, ha, hu, alif domah u, alif asrah a, i, ah, ih, Ini adalah sebuah kalam tajali. Ada yang jatuh kepada
tajalli pandang, ada yang jatuh kepada tajalli kodrat. Kalau pemahaman hukum hijahiyah, jabariyah, serta apa yang kita lihat harfiah yang menandakan perubahan jiwa daripada satu huruf, kalau kita tidak mengenal kehakikatan seperti itu, kalau hanya semua jatuh kepada bacaan tulisan, yang mana tulisan yang dibaca itu kan makna, sama saja dengan kita membaca surat dari teman. Apa maksud suratnya? Kalau kita tidak merinci kalam-kalam yang jelas yang terucap di dalam surat itu, maka belum dikatakan orang itu aman atau selamat atau Islam, karena dia tidak mengenal hakikat daripada lauh mahfuz. Apapun lauh mahfuznya Allah ini yang dia menyatakan, termasuk lauh mahfuz diri hayat yang nyata disebut jasad atau tubuh. Paham gak kita apa itu tubuh? Sebagai apa Allah jadikan tubuh ini? Kalau hanya tubuh dengan nyawa, kenapa di Al-Quran sangat banyak yang ada di dalam diri kita? Ada kodran, ada iradan, ada ilmu, ada sama, ada kalam, ada hayat. Kenapa tidak daging dengan napas saja? Ada pandangan, ada pendengaran, dan ada rasa panas dingin, panas di antara dingin, dan sangat banyak. Apakah ini bisa dikatakan tubuh? Kenapa Allah menyebut dengan kata badaniyah? Badaniyah, kalau dilihat dari kata-katanya mirip bahasa Padang, badan, atau bahasa daerah lain. Tapi apapun itu kalamnya adalah kalam Allah. Badaniyah, ba dal perjalanan ba barabatin. Ini adalah yaitu maujud atau alam atau maujud. Untuk ini saya akan mengajak kepada teman sanak saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah, terlebih dahulu kita memiliki wawasan dan mengenal sebelum menerjemahkan sesuatu yang dimaksud. Bagaimana kita bisa menerjemahkan kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalam mengenal keistilahan, yaitu bahasa-bahasa makna yang muncul di dalam huruf itu tersendiri. Bagaimana bisa kita mengajarkan sesuatu pemahaman kalau kita sendiri tidak mengerti makna-makna tersirat yang dilihatkan dalam surat? Bukankah yang diterangkan itu adalah yang tersirat? Kalau yang tersurat semua juga sudah bisa melihat, dan arti juga semua bisa membaca. Tetapi diulang-ulang lagi, diceramahkan lagi kiraah-kiraahnya, ayat dan artinya. Kalaulah kita sebagai pemeluk dan pemangku atau sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk bisa menerjemahkan makna yang sangat banyak sesuai ketentuan, mungkin tidak ada berhenti dan puasnya umat belajar. Tapi kalau kita hanya mengulang-ulang kaji, memang betul ada istilah para nenek-nenek moyang kita, hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh. Tetapi itu kita harus paham dulu makom seperti apa yang bisa diistilahkan seperti itu. Kalau makom membaca biar kita tidak lupa dan huruf boleh saja, tapi apabila ini sudah mengena kepada rasa dan pandangan, sudah beda ceritanya.
Apalagi kita dihadapkan kepada tantangan kaji wujud kepada Tuhan. Awal diri adalah Tuhan, ilah badal tunggal awal jadinya. Berarti semua belum terjadi. Atau di kursi Allah jadikan, Allah katakan, sesungguhnya mereka manusia itu sudah kujadikan sebelum aku menjadikan sesuatu. Gimana kita bisa menempatkan makna kata itu? Apakah kita melihat masa lalu dari masa sekarang? Atau melihat wujud dan mengenal melalui mewujudnya? Bagaimana kita mengartikan maknanya? Atau dikatakan man lam yazud wa lam yar, orang yang merasakan niscaya akan tahu. Bisakah kita tahu merasakan itu seperti apa? Merasakan yang dimaksud itu seperti apa? Merasakan dinginkah? Panaskah? Panas dinginkah? Merindingkah? Apa rasa itu? Kalau tidak diturunkan marwahnya, bagaimana bisa iman itu ada? Apa yang mau diimankan kalau kita tidak bisa mentadabur kalimat itu? Apalagi kita mengenal istilah ada wahid, ada ahad. Nah sekarang kita pertanyakan, apa maksud wujud dari kata wahid? Katanya wahid dalam bahasa tasawuf adalah ketunggalan. Satu tetapi tunggal. Apa yang dimaksud satu adalah tunggal? Inilah bagaimana kita menyatukan kodrat satu yang banyak itu menjadi tunggal. Tentulah semua kodrat ini dihimpun menjadi satu, baru itu dikatakan tunggal. Dan dimiliki oleh kodrat yang satu. Apa yang dikatakan wahid itu satu. Artinya yang kita lihat banyak di diri kita ini, itu adalah wujudnya satu. Coba kalau seandainya rohani itu tidak ada, kemana seluruh bentuk hakikat Allah? Ada zat, ada nur, ada kodrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama, bashar, kalam dan hayat. Banyak sungguh dihimpun menjadi satu, namanya ruhani. Itu ruhku, itu hayatku. Itu yang dimaksud wahid. Bukan wahid itu beda. Tidak. Wahid itu satunya wujud. Satu wujud. Nah, itu yang dikatakan wahid. Satu wujud. Padahal yang kita temui di ahad, bernama ahad, alif itu adalah alif setelah kita melihat ada tiga kodrat yang menjadikan diri batin, yang menjadikan asal usul alif itu adalah batin yang terlihat. Maka didapatkan dia alif lam fa, alam batin al-lafa. Arti al-lafa apa? Menyatu menjadi alam batin. Itu yang dimaksud dengan wahid. Alam batin itu siapa? Allah, Tuhan. Tidak boleh dibilang tunggal. Antara Tuhan dengan umat ini adalah bahasa yang satu, wahid. Tidak boleh dipisahkan. Wahid mana lagi? Makanya dikatakan waw itu hu, hi itu hayat, dal itu tajali. Ini adalah tajali hayatku. Dia itu adalah perjalanan hayatku. Itu yang dikatakan wahid. Sebuah wujud yang diperjalankan. Mana wujud yang diperjalankan?
dari hakikat yang sangat banyak dihimpun menjadi satu. Hakikat yang banyak itu adalah ahad. Ahad adalah zat hak aras dalam diperjalankan. Ini adalah perjalanannya zatnya Allah. Semua asal mula jadi, yang menjadikan semua ini baru ada adalah zatnya Allah yang menjadikan. Dan Allah jadikan zat tersebut untuk menjadikan sifat-sifat yang banyak. Nah, maka itu dihimpun. Apa? Alam himpunan itu alif. Alif itu alam himpunan, dihimpun menjadi satu, itu namanya wahid. Tidak ada lagi perbedaan. Cuma untuk mengakui penghimpunan kodrat yang banyak menjadi satu, itu dibutuhkan iman ma'rifat yang sangat tinggi, hati yang kuat yang tak tergoyahkan, menerima keputusan Allah pada diri. Inilah dia itu hu. Butuh iman yang sangat kuat, menempatkan kewahidan Allah pada wujudnya sendiri. Disinilah benar-benar luput kehakikatan, hakikat Allah, baik yang wujud baik yang maujud, akan luput di dalam rahasianya. Apa rahasianya? Menjadi batang tubuh atau hayatnya dia. Apa bedanya dengan sesuatu makhluk yang tidak terlihat melintas? Kenapa kita bisa melihat? Karena kita juga kodrat yang tidak bisa dilihat. Begitu. Itulah wahid, menghimpun kodrat. Alafa alif, artinya menghimpun, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Itulah kodrat hakikatnya. Setelah dikumpulkan, itu yang dikatakan dia wahuwa. Makanya untuk tersambung kepada wahuwa, di mana ketemu wahuwa? Di dalam tersiratnya kalam Allah. Allah ada waw yang berarti hu atau dia. Dialah Allah, Tuhan dari sekalian alam. Tapi manusia adalah ilahinas. Illa datang hayat nas kepada manusia atau wujudnya nur. Telah datang aku menuju hayatku, yaitu hayatku nur. Nah, jangan lupa alif kasrah i. Jadi kalau memang sudah datang ilah ini hayat nas pada nur, ilahi nas, maka yang duduk ini adalah selonjoran Adam berkodrat Muhammad. Yang hidup itu adalah Allah. Alif lam lam ha. Dengan demikian memudahkan kita untuk mencari makna-makna yang dimaksud oleh Allah, yang disembunyikan dalam masa kekurangan 6666. Itu kurang. Maka dari itu para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, harus benar-benar kita teliti di dalam memaknai
yaitu makna-makna yang berhakikat, makna-makna yang bersirat, makna-makna yang berkodrat harus kita paham. Tidak boleh berprasangka itu bentuknya menduga. Prasangka yang dimaksud bukan menduga-duga, tapi kedudukan. Aku dalam prasangka umatku, artinya aku dalam batas kedudukanku pada umatku. Dia memuji Tuhan tapi dia tidak memiliki Tuhan. Kenapa? Memiliki Tuhan setelah menerima pernyataan hakikat Tuhan adalah diri. Para jemaah sekalian, tidak mudah menerima kenyataan Allah. Kenapa sulit? Tidak, bukan sulit, kegampangan dan kegalauan. Karena kita sudah terbiasa mengakui yang tidak hak kita, mulai dari kodrat dirinya, apalagi barang orang lain. Harta Allah saja dirinya masih diakui itu manusia. Bukannya itu diakui manusia itu hakikatnya Tuhan. Ini yang membuat keterlambatan batin kita menerima pernyataan Allah tentang diri kita. Ini yang membuat lama. Wahid itu bukan satu jauh tapi tak terlihat. Wahid itu adalah kodrat yang dihimpun, alafa alif yang dihimpun menjadi satu dalam bentuk tauhudun, bukan tauhid. Kalau tauhid itu dua, kalau tauhudun itu satu. Dihimpun menjadi hakikat, dihimpun menjadi batin, sehingga kita sudah bisa membedakan yang bersifat batin pada diri, mana yang wujud, mana yang maujud, mana yang wujud. Itu akan kita ketahui dengan sendirinya apabila kita mengikuti perjalanan kerahasiaan Allah di dalam arasnya Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa memahami batasan-batasan pengakuan, batasan pengakuan kita kepadanya, batasan pengakuannya kepada kita, dan memiliki sifat dan watak serta adab yang tidak berbeda, yaitu selalu mengasihi dan menyayangi umat. Kalau mengasihi dan menyayang umat, bukan hanya hati kita kasih, hati kita sayang, selamatkan dia dari hukuman, selamatkan dia dari azab, selamatkan dia dari kebodohan. Itu baru kasih sayang, baru kita merasakan pemberian sayang kita. Tapi kalau hanya mengaku menyayangi tanpa menyelamatkan, itu bukan menyayangi, itu suka. Untuk itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman ilmu kita kepada Allah. Agar apa? Agar tercapai keprasangka itu, agar tercapai kedudukan ketuhanan dalam diri. Bukan berprasangka Tuhan lebih besar dari diri, sementara Tuhan ada dalam diri. Dan diri mana yang bisa ditempati Tuhan? Logikanya kita harus berpikir, diri mana yang bisa menerima Allah yang maha besar? Kalau kita melihat ukuran, berarti dalil itu menjadi dalil akal. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, dengan kita lebih luas menerima pernyataan Allah dan ketentuan Allah dalam diri,
membuat semuanya itu akan mudah. Dengan mengenal Allah hidup akan indah. Dengan berilmu dalam ibadah maka hidup akan terarah. Apabila kita sudah berilmu kepada Allah, semua akan mudah, indah, terarah dan mudah. Jangan kita paksakan diri kita untuk mendapatkan sebuah kebenaran, tapi paksakan kebenaran itu berdiri di dalam hatimu terlebih awal, sehingga kamu bisa mendapatkan semuanya dengan kesadaran, bukan dengan semangat. Insya Allah itulah yang dikatakan wahid, sir wahid. Apa rahasia wahid itu? Ternyata kita insya Allah sudah paham berdasarkan hijahiyah yang tersembunyi, hijahiyah yang diperlihatkan. Maka ini yang akan mendapatkan suatu isbatul yakin. Bagaimana kita menetapkan keyakinan itu dengan mutlak, tanpa ragu-ragu, setelah kemutakinan diri kita itu datang. Al-mutakin, orang yang sudah taat kepada ilmunya. Wa taqallahi wa ilmukumullah. Tawakallah engkau dan dapatkanlah ilmu dariku dengan tawakal. Untuk itu para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan kita telah memahami perjalanan-perjalanan hakikat Allah adalah diri, maka semuanya adalah perjalanan, kecuali pemahaman dan pengakuan sudah mutlak pada pengumpulan semua kodrat menjadi satu. Lidi apabila dia belum diikat, dia tidak akan pernah dibilang orang sapu. Tapi sudah diikat menjadi satu, maka dia disebut sapu. Begitu juga kita. Kalau hakikat Allah semuanya ini telah menjadi satu, maka hilanglah asma yang banyak menuju husna yang satu. Baru kita paham kemana dampak makna yang dikatakan wahid tersebut. Malah yang ahad yang akan dikumpulkan menjadi satu. Ahad masih terkumpul, masih wujud yang dikumpulkan. Demikian. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan pemahaman dalam berprasangka kepada Allah telah kita jalankan dan kita pahami. Tajalli itu adalah penentu dari segalanya. Kamu tahu belum tentu bisa, tapi apabila kamu sudah menjalankan, tahu itu akan datang di belakang waktu, di suatu saat nanti, dan bisa itu akan terjadi di awal. Begitulah perbedaan belajar dulu baru bisa, atau tahu tapi di jalan Allah. Tahu dulu baru bisa, karena wahyu jembatan ilmu. Kalau wahyu sudah menjadi jembatan ilmu, maka tahu itu sudah pasti nomor satu. Tetapi di kenyataan dan kebenaran, dia nomor yang masih jauh. Insya Allah mudah-mudahan. Mari kita per dalam segala bentuk kajian hakikat sir-sirnya Allah kepada diri, sehingga menjadi wujudnya diri rahasia di alam rahasia. Itulah dia, itulah kita. Insya Allah. Ayat jasadku, hayat rohaniku, maka artinya hiduplah kamu sebagai rohaniku. Maka rohaniku inilah lebih lebih nyata, bukan tidak melihat, bukan tidak nyata. Hanya kebodohan yang membuat kamu tidak menerima keberadaan Allah pada diri.
Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.